saya mau setting tapi nggak nyampe ini. FPS-nya 25. FPS-nya 25, ininya formatnya buat HD aja. Oke. Ini cahayanya berapa ini ya? Ini ISO-nya 800, saya turunkan. Nah, ini kalau ISO-nya otomatis seperti ini. ISO otomatis. Di situ informasi titipan kabel 2000 di situ. Kita buat di sini buat manual 300, 400, 500. Ini kalau pakai Nikon Nikon D3200 ini udah 1600, ini mungkin noise. Nah, di sini enggak. Tapi ini cepat ya, agak lambat delay. Tapi untuk preview aja oke. Tapi di sini dia mengambil daya dari tabletnya ini. Nah, di sini ada, ini saya pakai tablet kontrolnya. Nah, ini apalagi ya, area fokusnya bisa diatur juga, zona white. Cuman ini doang. Modenya bisa diatur juga di sini. Bisa foto juga di sini. Otomatis bisa foto. Nah, ini mode foto. Kalau mau foto bisa diambil. Nah, kalau diambil ini dia masuk ke drive di tabletnya. Ini saya kurang turun ya, biar kelihatan saya lagi ngapain ya. Beratnya. Pemberatnya ternyata terlalu berat pemberatnya. Fokusnya mana ini? Nah, ini kalau lihat hasilnya di tablet. Nah, ini hasilnya cukup ngejreng. Karena ini sinarnya. Ini berapa ya ini ya? Coba lihat di sini berapa? Di 100. Kurangin lah. Enggak terlalu kurang. Hasilnya dilihat tersimpan di tabletnya. Nah, ini terus fokusnya juga bisa diatur, ISO-nya bisa diatur di sini 3800 gitu ya, bisa. Ini kalau kita cekrek dia akan nyimpen di sini. Modenya otomatis ini ya. Kita buat manual ISO-nya 5000, kita atur. Oke, segini. Shutter speed-nya 1/60. Kita coba foto. Kita lihat hasilnya di drive sini. Saya mana nih? Di situ mana ini? Langsung ke sini. Oke, gambarnya dapat. Tapi mau lihat full kok ke halang-halang bawah yang ini.
box kecil. Ini hasil dari kameranya tersimpan di tablet. Dan dekat-dekat sini ada kabel, kalau kamu sandung ketarik. Nah, ini ISO-nya 2500. ISO-nya itu kalau semakin kecil semakin noise-nya, irisnya bisa kita turunkan. Kita foto lagi. Autofokusnya nggak tahu ya, nggak bisa milih autofokus di sini. Tapi di sini sudah itu. Kita lihat lagi autofokusnya. Ini informasinya nggak ada di sini. Mau lihat informasi gambarnya itu nggak ada, bisa dipilih. Di sini nggak ada juga, nggak ada informasi yang kita dapatkan. Oh, di bawah ini ada shutter speed, ISO. Oke, selanjutnya kembali lagi. Kita mau ke modenya movie. Kita pilih yang manual biar cahayanya itu enggak apa ya, enggak berubah-ubah gitu. Ini chargernya tetap. Ini di sini baterainya 85, di sini baterai kameranya 33. Gambarnya ini nge-lag, nggak hidup dia ternyata, nggak gerak. Ini karena tabletnya ini RAM-nya cuma 4 GB, jadi kurang oke gitu ya. Kurang oke banget. Itu mode produk showcase-nya saya matikan. Kalau mau dihidupkan itu di sini nggak ada. Kita coba aparatus yang mana ya? Ini kayaknya. Oh, nampil ini malah. Nah, sekarang produk showcase-nya sudah aktif. Nanti dia kalau ke ini dia fokus ke sini. Manusia lagi. Sini dia fokus situ. Ya. Seperti ini dia fokus ke situ. Ini ada tas, mungkin ke sini dia. Karena dia di pinggir nggak tahu ya. Nah, ini kabel. Dia fokus juga ke situ. Ini enaknya pakai Nikon lagi saya. Nikon saya tuh ini saya tunjukin Nikon saya tuh. Kenapa saya salah Nikon terus? Karena saya punya Nikon ini. Ini Nikon D3200. Ini Nikon D3200. Ini baterainya 32. Ternyata baterainya berkurang. Baterai kameranya tadi 33 ya. Ini berkurang. Ini. Nanti kan nggak ngerekam. Rekamnya dari rekam layar tablet ini. Nah, ini saya beli kemarin 3 juta ini. Nggak tahu ya. Saya tuh kemarin mau foto anak-anak. Foto apa namanya? Untuk pop up frame. Jadi saya nggak punya lensa wide, lensa kitnya itu
kabel fleksibel autofocusnya rusak, jadi saya beli ini sekalian. Yang ini berapa ini, 10/24, 3,5 sampai 4,5, jadi dia cukup wide. Nah, ini saya review apa nih, aplikasi ini ya. Terus apa lagi, FPS-nya bisa diatur, ternyata bisa 4K, kita atur di sini. Jadi kita bisa taruh ini jadi apa ya? Jadi kalau di tablet ini fokusnya bukan fokus ya. Kualitas gambarnya yang nampil di layar ini enggak terang, enggak apa ya, enggak sebagus di layar kamera itu. Kualitasnya agak diturunin ya, biar apa namanya, koneksinya lebih cepat. Ini saya nggak pakai mic oh, ya. Saya kan pakai ini ya, jadi ada micnya itu ya dari HP-nya, dari tabletnya ini. Dia fokus ke sini, dia ke produk showcase-nya. Saya ini sini lagi, Redmi Pad 2. Baterainya 31, berkurang. Dia di situ sebenarnya ngecas di situ. Ini bisa ngerekam juga ini. Ini mode apa tadi? Video kan? Movie. Kita klik, dia ngerekamnya ke kamera. Dia ngerekam ke kamera, kita stop di sini bisa. Wow, padahal ini yang gratis loh ini. Yang gratis ini. Jadi kalau kita mau manfaatkan ini, misalnya ditaruh di tripod gitu ya. Jadi kita mau foto, nah itu kan sebenarnya itu kan bisa di flip. Ya, kalau di flip itu kalau klien mau lihat ya bisa, cuman yang mau foto nggak bisa lihat posisinya gimana ya, pengaturannya, apa namanya itu, hasilnya di layar seperti apa nggak tahu. Nah, jadi mau seperti apa gitu nggak bisa. Terus kalau diarahkan ke pemotret, ya yang pemotret yang kliennya ya nggak tahu mau ini, nggak ada cermin sebenarnya. Tapi kalau dikasih ini dibalik, melihat seperti ini ya, dia akan tahu, wah ternyata saya kurang ke sini gitu. Dan yang mau motret juga bisa ngira-ngira gambar kurang kemana, kurang ini ya, pengaturannya, pencahayaannya. Ini shutter speednya itu kalau kita terlalu rendah, dia jadi apa namanya, shutter speed itu mempengaruhi intensitas cahayanya. 1/25. Ini nggak tahu ini berapa, ini terang banget nih. Kita buat biar nggak nah ini nangkapnya jadi seperti itu ya, 40 masih. Kita buat 100, jadi kalau 100 dia agak gelap. Nah ininya lebih ketangkap gerakannya tuh enggak. Sama aja kalau kita motret, shutter speednya ini, yang ini apa namanya,
1/40 misalnya. Kalau orang foto motretnya objeknya bergerak ya akan ngeblur. Sama ini juga seperti itu. Terus kita buat per 80 oke lah. Karena nggak ada, kalau kayak seperti ini kan nggak perlu banyak gerak-gerak ya. Nah, nggak perlu. Jadi terus fokus bisa diatur, bisa manual. Kalau manual ya gimana ngatur manualnya ya, bisa harus dari sana, dari kameranya. Autofokusnya kita autofocus continue, ini nggak bisa milih lagi ya, nggak bisa milih untuk continuousnya seperti apa, modenya ini seperti ini ya, Move SNQ. Oke, white balance nya ini, lampu ini pakai white balance berapa ya, atau 7000 6000 atau nggak ada ininya. Kalau auto itu nanti komposisinya bisa berubah-ubah, nggak masalah kayaknya ya. Ini karena rekaman layar ya, rekaman layar di tablet ini, jadi gambarnya nggak jernih. Tapi kalau kita mau melihat kondisi kita gitu ya, kita tahu oh saya nggak ingin belakangnya itu terlihat gitu ya, ingin nampak jeleknya gitu. Jadi kita ini sebenarnya belakang itu ada papan, ini tembok tapi di sini ada kotak dua ini ya, di satu tutup hitam, mungkin nggak kelihatan dari sini. Terus ngeblur juga, ngeblur, jadi dia nggak kelihatan. Tapi kalau saya pergi fokusnya ke sana ya dia jadi ini kelihatan. Ini white balance-nya bisa diatur. Nggak tahu ini apakah ada batas waktunya. Mungkin teman-teman yang pernah pakai Monitor Plus bisa ini ya. Awalnya saya mau beli, agak bingung ya, milih ZVE atau 6400, karena 6400 itu harganya sekarang berapa ya, 9.400.000 kalau pas diskon. Teman-teman kalau mau diskon itu silahkan teman-teman masukkan keranjang, simpen aja atau di love atau apalah, nanti tungguin aja itu, nanti ada promo biasanya ya ada berapa minggu atau berapa hari kemudian nanti ada diskon biasanya. Jadi saya nunggu ZV ini ya, diskon sampai 98 kemarin. Kalau harga normalnya 10.400. Nah, kenapa saya pilih ini, karena bisa dicicil ya. Terus dia pakai sudah ada lensa kitnya. Kalau 6400 nggak ada. Terus dia pakai ini ternyata Type C. Ini yang sekarang kayaknya kalau saya beli apa namanya, bukan ZVE tapi 6400 gitu ya, karena saya nggak pernah punya Sony A6400, jadi saya agak kesulitan mengucapkan.
Jadi kalau A6400 kita butuh namanya video capture lagi nih. Jadi dari apa namanya, HDMI out-nya kita sambung ke sini, terus ini masuk ke HP. Nah, seperti ini video capture. Ya, ini PX. Ini harganya mungkin 200 ya. 200 atau 300. Nah, nggak butuh ini lagi. Terus kalau kita mau ke laptop juga nggak butuh seperti ini. Dan kalau mau ke layar seperti ini, ya nggak butuh ini lagi. Jadi ini dan nggak butuh apa itu small rig apa cake untuk di apa itu casing apa case yang untuk ini. Sebenarnya orang banyak ini untuk melindungi kamera, sebenarnya bukan itu, sebenarnya bukan melindungi. Kalau jatuh ya tetap aja, kalau posisinya salah ya tetap nggak melindungi. Posisinya mojok ya, kalau posisinya jatuh seperti ini ya melindungi. Tapi kalau kamera ini jatuh, layarnya kebuka seperti itu, jatuh ya tetap aja enggak. Sebenarnya bukan melindungi itu, tapi dia, nah ini putus. Nah kalau dia gerakan cepat kayaknya lambat. Jadi dia itu fungsinya untuk memperkuat apa namanya, kamera. Misalnya kita taruh di hotsunya itu sesuatu yang berat, itu kan kasihan kameranya kalau terlalu berat apa misalnya. Jadi ada tempat-tempatnya di case-nya itu. Jadi ya melindungi dari tekanan yang berat. Terus kalau di situ ada kabelnya itu ada penguncinya di itu. Kalau ini kan enggak, karena pakai ini kabelnya ya enggak terlalu berat. Tapi kalau pakai ini, nah ini colok sana kan memberatkan itu. Kalau ketarik atau apa. Nah, kalau ini enggak lah. Itu ini bisa jadi monitor. Saya cukup terkesan sih. Kalau saya beli A6400 ya saya nggak bisa mendapatkan ini, harus ribet lagi dengan ini. Nah ini baterainya 25 di sana, jadi mungkin nggak tahu ya, tadi dari 33 ke 25, setelah mungkin ini saya rekam ini 23 menit berkurang 8%. Mungkin ya. Terus layarnya itu tetap hidup juga ya. Jadi nggak tiba-tiba mati gitu. Jadi oke, ini tetap seperti nampil di sini. Nah, caranya biar nampil di tablet ini, teman-teman harus aktifkan mode airplane dulu. Nah, itu di sini nggak muncul ya. Di situ ada airplane-nya dihidupin, nanti baru dia bisa dikontrol pakai USB ya, diaktifkan. Jadi kalau kita membuat video, kita ingin tahu posisi kita, ini kan di bawah situ ya kan, nggak kelihatan ya. Kalau kita sudah tahu, mungkin bisa kita lepas aja ya. Atau apa ya. Cuman ini nggak sejernih ininya, nggak jernih intinya. Autofokusnya oke, cuman ya itu tadi pada tas ini personalisasi kita tetap dia nggak
memang nggak jernih dia, kualitasnya turun ya. Ini tangan saya ini kalau cepat-cepat dia tuh transfernya ke HP lambat. Ini. Mana ya? Itulah kualitasnya. Saya nggak tahu kalau misalnya direkam dari sana terus pasti lebih bagus dari tampilan rekaman di situ. Di situ saya kelihatannya bersih. Di sini memang kurang. Oke, ini di sini ada apa aja di sini? Live view image, kualitinya high, touch screen, touch function, tracking bisa nih. Spot picture profile itu apa ya? Still image apalah itu. Copy to camera roll. Di sini apa ini? Ini mungkin yang berbayar, tapi dari sini saya kayaknya dari sini ya, dari aplikasi yang di tablet ini. Cuman dia kalau mau mungkin akan lag dia. Nah, ini belakang. Nah, ini ada apa nih? Ya, enggak. Tapi kalau saya ke depan kan dia nggak kelihatan dia blur di sana. Tapi kalau saya menghilang hasilnya seperti apa? Nah, saya ambil nggak kelihatan juga ya. Kalau situ ada papan nih. Nanti saya terangin. Hasilnya saya tinggikan. Coba ISO-nya saya tinggikan jadi berapa nih? Nah, ada ini kan di sini. Nah, ini ada papan di situ. Jadi temboknya ini nggak mulus sebenarnya. Pojoknya pojok sini kelihatannya. Ini saya mungkin berapa meter ini? 1,5 meter mungkin dari belakang. Ya. Ini saya pakai 2 lampu. Belakang nggak pakai. Harusnya pakai sih. Tapi karena kita coba taruh di belakang. ISO-nya saya turunkan lagi. ISO-nya 1200 ini. Nah, sebenarnya kita nggak perlu tinggi-tinggi ISO-nya. ISO-nya nggak tinggi-tinggi, tapi yang ini kita tinggikan. Ini lampunya terlalu tinggi, jadi saya nggak tahu berapa ininya. Terus ini mau saya pindah. Ini saya sorot dari samping saja, tapi samping ini akan layarnya jadi apa dia kelihatan. Oh, masuk frame dia masuk frame. Nah, yang di sini saya ada lampu inbed apa ini lah, bisa taruh situ, jadi agak terisi yang kiri saya ini. Belakang apa ini fungsinya ini? Belakang nggak kelihatan gitu ya. Jadi ada separasi apa namanya, jadi
pinggir-pinggir sini tuh coba saya terang. Oke, seperti itu. Agak terlalu terang itu terangan. Jadi di sini dia ada apa namanya, flare, karena dia mengarah ke lensa di sini. Karena ini white. Coba ini saya rubah segini. Oh, ini berapa ini? 50. 25. Nah, kalau 25 dia hilang. Ini kita singkirkan. Saya lupa bawa ini apa namanya, tablet, apa namanya, untuk naruh tabletnya di bahan, nggak tahu juga saya ini. Nah, itu ini agak close up. Kurang ininya, kurang potong, kurang jauh. Coba kita jauhkan lagi, kita buat 21. Nah ini guys, nah ini kita punya monitor dari tablet. Kalau kita punya beli monitor yang kecil itu ya, harganya 2 juta ini tanpa beli monitor apa itu ya, merek-merek khusus untuk kamera gitu ya, dari HDMI itu, kita pakai ini bisa. Ini harganya 2 juta sekarang. Ya karena saya nggak mau banyak apa namanya, pengeluaran untuk pencahayaan, untuk dekor background ya, kita isi apa gitu. Jadi saya cat ini, cat tembok ya, ya cat tembok, karena ini tembok. Kemudian doff ya, jadi dia apa namanya ya, yang itu nggak perlu banyak riasan di belakang, saya pikir seperti itu. Terus ini awalnya kuning, temboknya ini belakangnya kuning, ini kuning semua, ini ruangan ini atas putih. Jadi kalau kuning itu cahaya sana nabrak ke sana, jadi ya kuning muka kita jadinya. Kalau hitam kan jadi apa ya, kalau hitam itu jadi yang nggak memantulkan gitu ya, jadi menyerap cahaya hitam itu. Jadi misalnya terang ke sana, belakang tuh nggak jadi terang gitu. Cuman kalau ini terang mengarah agak mau ini kan, berapa ini sudutnya, 45 atau berapa ini, belakangnya jadi terlihat. Nah belakang kan jelek, nggak ada apa ya, nggak ada isinya, cat-cat yang ini jadi kelihatan. Oke,
Ini 19% baterainya. Saya nggak pakai baterai dummy. Masih banyak kreditan. Bulan ini 3 juta. Bulan ini cicilannya 3 juta plus 9 berapa gitu. Terus bulan depannya itu 1 juta. Ya 900 berapa? 950-an. Belum bayar VPS-nya untuk nuride.co.id. Itu VPS saya tiap bulan. Terus belum paket ini internetnya di sini. Ya, internet bisnet. Ya, kita mau buat konten tentang apa ya? Tentang teknologi, tentang usaha gitu. Doain guys, semoga saya semangat untuk membuat konten untuk kalian. Mungkin kalian-kalian yang subscribe sebelumnya itu adalah pegawai rumah sakit, karena saya dulu pegawai rumah sakit. Saya IT RSUD Payung-Lincir 2018 ya, sampai 2023. Mungkin ada ilmu yang saya bagikan sehingga teman-teman subscribe. Mungkin ada para pimpinan fasilitas kesehatan. Jadi kalau ada di sana dimanapun yang butuh bantuan bisa hubungi saya. Saya nggak tahu harus apa namanya membuat tarif untuk teman-teman. Ya, kalau mau apa minta sharing ilmu, ya, selagi saya belum sibuk saya akan berikan. Kalau ingin mengundang mungkin untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik, bisa panggil ya. Perlu budget apa namanya ya, budgetnya cuman ya untuk akomodasi perjalanan yaitu ditanggung bisa. Jadi saya keluar dari rumah sakit ingin mendirikan usaha sendiri, ya karena saya ya apa ya, saya rasa sudah cukup untuk mengabdi di RSUD tempat saya bekerja. Dan saya punya usaha perkebunan, jadi mungkin saya fokus di perkebunan ya, walaupun saya nggak ngurus ya karena sudah diurus KUD ya. Kalau untuk kebun sawit kan nggak perlu kita yang terjun. Nanti saya bisa fokus ke apa ya, usaha saya sendiri. Jadi kalau kenapa saya keluar, karena gitu ya, usaha itu janganlah kita fokus ke dua ya. Kalau usaha itu duanya itu milik kita sendiri ya, tapi kalau itu kita itu sebagai karyawan, kita kan punya partner, punya apa, tim ya, punya ya, teman-teman yang lain. Kalau kita usaha, kita sibuk, kita keluar, kita kemana ya,
kan itu mengganggu hubungan dengan teman ya. Masa teman kita sibuk di kantor misalnya, kita sibuk di luar yang bukan apa ya, ya intinya tidak berapa ya, berintegritas. Kita usaha di luar, kita mengabaikan posisi kita di apa ya, di tempat kita kerja. Kalau tempat usaha kita sendiri ya no problem. Jadi itu saya keluar karena saya ingin mengajarkan ke orang kalau mau usaha ya usaha, jangan dua ini, jangan mengganggu usaha atau tempat Anda bekerja. Kalau mau usaha ya usahakan di luar jam kerja, di tempat kerja teman-teman, itu ya. Itu jadi saya waktu bekerja enggak apa ya, waktu kerja ya waktu saya untuk bekerja, tidak ya, mungkin kita sibuk dengan dunia kita di luar mungkin ya, tapi enggak sesibuk itu. Sesekali kita mungkin izin atau apa, itu tidak masalah, ada kegiatan keluarga atau apa ya tidak masalah kan. Cuman kalau kita apa namanya, kerja tempat lain gitu ya, ya jangan. Oke, ini terlalu panjang, mungkin tidak ada yang mendengar. Ini saya untuk dokumentasi saya sendiri, semoga bermanfaat untuk saya ke depan, bagaimana saya melihat saya hari ini, apa yang saya pikirkan hari ini, apa yang ada di pikiran saya hari ini. Mungkin suatu saat bisa saya lihat video ini kemudian hari dan menjadi pembelajaran bagaimana saya sekarang dan nanti ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Gitulah. Ini saya stop, saya pakai apa nih namanya, screen recording di sini. Saya nggak pakai kamera itu untuk merekam, jadi saya pakai perekaman layar dengan aplikasi monitor Tor Monitor ya. Oke, besar. Nah, ini harus saya foto dulu nih kayaknya. Gimana cara fotonya? Bisa pakai ini enggak ya? Mode apa nih namanya? Potret. Ada enggak yang nanti naik sini? Oh, jelek. Oh, ini still. Tapi mana ini? Nggak bisa pakai timer ya. Oke, seperti ini. Saya akan foto seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.